Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayah kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan yang pertama ucapan selamat datang, selamat bergabung menjadi keluarga besar SMP Istiqomah Sambas Purbalingga tahun pelajaran 2020-2021. Inilah SMP Istiqomah Sambas Purbalingga yang terdiri atas dua program, yaitu program reguler dan program boarding school. Kali ini kita berada di program reguler, di lokasi program reguler. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan anak-anakku sekalian yang kami cintai, terima kasih atas kepercayaannya kepada SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Mudah-mudahan kami dapat mengemban amanah untuk memikul tanggung jawab memberikan pendidikan yang islami, pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Pada kesempatan ini pula kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan sistem pendidikan di SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Ini adalah gedung SMP Istiqomah Sambas Purbalingga program reguler. Terdiri atas 12 kelas. Di lokasi ini terdapat pula perpustakaan, ruang guru, ruang kantor, dan laboratorium IPA serta lapangan olahraga. Ini adalah lokasi atau gedung SMP Istiqomah Sambas Purbalingga Boarding School Putra. Terdiri atas asrama putra, kemudian masjid, tempat peribadatan, dan ruang kelas yang berada di belakang masjid ini. Terdapat 6 ruang kelas untuk santri putra, dan disinilah tempat belajar santri putra SMP Istiqomah Sambas Purbalingga Boarding School. Berlokasi di Jalan Letnan Sudani, Desa Gemuruh, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya adalah SMP Istiqomah Sambas Purbalingga Boarding School Putri. Berlokasi di Jalan Kopral Tanwir, Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Di lokasi ini terdapat 6 ruang kelas. Ini khusus untuk anak-anak atau santri putri, terdiri atas ruang kelas, kemudian masjid, dan asrama serta perkantoran. Inilah sistem pendidikan Istiqomah Sambas Purbalingga. Walaupun SMP Istiqomah Sambas Purbalingga terdiri atas 2 program, yaitu program reguler dan program boarding school, tetapi secara umum sistem pendidikan SMP Istiqomah Sambas Purbalingga adalah sama, baik program reguler maupun program boarding school. Hanya terdapat beberapa perbedaan antara reguler dan boarding. Sebelum saya sampaikan tentang sistem pendidikan, kami sampaikan dulu tentang sejarah berdirinya SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. SMP Istiqomah Sambas Purbalingga adalah lembaga formal berada di bawah naungan Yayasan Istiqomah Sambas Purbalingga. Jadi SMP ini adalah SMP formal berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, terdaftar di Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Yayasan Istiqomah Sambas didirikan oleh Bapak almarhum Haji Suhari Adi Mulyono. Oleh karena itu, yayasan ini disebut dengan atau dinamakan Yayasan Sambas. Sambas adalah kepanjangan dari Suhari Adi Mulyono, SAM. Kemudian basnya adalah Banyumas Asli. Pertama berdiri yayasan ini adalah tahun 2000, tahun pelajaran 2000-2001 dengan berdirinya MI Istiqomah Sambas. Pada saat ini Yayasan Istiqomah Sambas Purbalingga telah memiliki atau telah memberikan layanan pada tingkat PAUD,
MI, SMP, Aliyah atau MA dan Mahat Ali, baik putra maupun putri. SMP Istiqomah Sambas Purbalingga mulai memberikan layanan pendidikan pada tahun 2005-2006 dan mulai tahun 2016-2017 SMP Istiqomah Sambas Purbalingga memberikan layanan pada 2 program, yaitu program reguler dan program boarding atau program sekolah berasrama. Kenapa kita harus bangga berada di sekolah atau di SMP Istiqomah Sambas Purbalingga? Karena yang pertama, sekolah ini adalah sekolah swasta terbaik di Purbalingga. Yang kedua, menerapkan kedisiplinan yang tinggi. Yang ketiga, sekolah ini memberikan pendalaman dan penerapan nilai-nilai keislaman. Banyak sudah prestasi yang telah diraih dari mulai tingkat kabupaten sampai dengan tingkat nasional dan memiliki tujuan atau berupaya untuk mencetak generasi penerus sebagai calon pemimpin masa depan bangsa sekaligus masa depan agama. Adapun tujuan SMP Istiqomah Sambas Purbalingga yang pertama adalah memberikan pembekalan kepada peserta didik dan warga sekolah dalam hal salimul akidah atau akidah yang kokoh, tidak tergoyahkan. Tujuan kedua adalah memberikan pembekalan atau membiasakan sohihul ibadah, yaitu ibadah secara benar. Ibadah secara benar adalah ibadah yang ada dasarnya, yang memiliki dasar-dasar dengan dalil yang kuat. Yang ketiga adalah pembentukan akhlakul karimah, karakter terpuji. 3 dasar ini adalah dasar yang apabila memiliki atau dimiliki oleh manusia, maka manusia itu akan menjadi manusia yang luar biasa. Akidahnya kuat, ibadahnya benar, dan akhlaknya terpuji. Tujuan yang lain untuk SMP Istiqomah Sambas Purbalingga adalah tahsin dan tahfidz Al-Quran. Bacaan Qurannya baik, makhorijul hurufnya benar, tajwidnya benar, dan memiliki hafalan Al-Quran sesuai dengan target sekolah. Tujuan kelima adalah kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal hidup. Berikutnya adalah anak memiliki jiwa leadership dan nasionalisme. Jiwa leadership penting, bukan dicetak hanya untuk menjadi pimpinan, tetapi menjadi orang yang memiliki jiwa pemimpin, leadership. Anak baik dan mampu mempengaruhi orang lain untuk baik, serta memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Harus memiliki cinta tanah air. Kita harus memiliki jiwa nasionalisme. Anak-anak kita harus memiliki rasa cinta tanah air terhadap Indonesia yang kita cintai. Tujuan ketujuh adalah anak-anak atau peserta didik dan generasi penerus kita harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan bahasa asing, khususnya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itulah 7 tujuan SMP Istiqomah Sambas Purbalingga, yaitu salimul akidah, akidah yang kokoh, sohihul ibadah, ibadah yang benar, akhlakul karimah, karakter terpuji, tahsin dan tahfidz Al-Quran, memiliki kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jiwa leadership dan jiwa cinta tanah air, nasionalisme, serta mampu berkomunikasi harian dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Selanjutnya, sekolah memiliki struktur organisasi terdiri atas kepala sekolah dan bidang-bidang. Bidang akademik mengurusi atau bertanggung jawab terhadap pembelajaran, kegiatan akademik, ulangan harian, penilaian, kenaikan kelas, ujian. Kemudian kabid keagamaan bertanggung jawab atau mengkoordinir dalam hal pembentukan akidah, pembentukan akhlak, pembentukan afektif dan sikap, pembelajaran mata pelajaran takhusus, pembiasaan-pembiasaan peribadatan, berkeagamaan. Kemudian kabid kesiswaan mengkoordinir dan bertanggung jawab dalam bidang kegiatan kesiswaan, ekstrakurikuler, bina prestasi, kehumasan, lomba-lomba, termasuk pelayanan BK, bimbingan konseling, dan penetapan kedisiplinan peserta didik dan santri. Berikutnya adalah Kabid Boarding Putra. Kabid Boarding Putra bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan di boarding putra, dari keasramaan, kegiatan pesantrenan, keboardingan, ketahfidan, kemudian begitu juga Kabid Boarding Putri.
gunakan adalah yang pertama kurikulum 2013. Ini berisi mapel-mapel dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang kedua adalah kurikulum takhosus. Kurikulum takhosus berisi pendalaman ilmu keislaman atau materi-materi diniyah, meliputi tauhid, fikih, akhlak, bahasa Arab, hadis, tahsinul Quran, pembelajaran Al-Quran, hafalan Al-Quran, tahfidz, nahwu shorof, dan terjemah Al-Quran. Berikutnya untuk sistem penilaian. Penilaian di SMP Istiqomah Sambas Purbalingga meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Oleh karena itu, untuk syarat kenaikan kelas, yang pertama adalah tidak lebih dari 3 mapel nilai mata pelajaran di bawah KKM. Jadi kalau ada 4 mapel yang nilainya di bawah KKM, tidak naik kelas. Yang kedua adalah tidak ada nilai kurang pada penilaian akhlak dan perilaku atau afektif. Yang ketiga, tidak melanggar ketentuan yang ada pada angka kredit pelanggaran AKP. Untuk lebih lengkapnya, untuk angka kredit pelanggaran akan dijelaskan tersendiri tentang tata tertib sekolah. Kemudian yang keempat adalah mencapai target tahfidz Al-Quran, baik di boarding maupun di reguler ada target tahfidz yang ditetapkan sebagai syarat untuk kenaikan kelas. Berikutnya KKM. KKM adalah kepanjangan dari kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal atau disebut KKM adalah nilai minimal yang harus diraih untuk tiap-tiap mapel. KKM dari tiap mapel adalah sebagai berikut. Rata-rata adalah 75 untuk nilai mapel seluruhnya. Jadi nilai mapel yang harus diraih minimal 75. Kalau di bawah 75 berarti di bawah KKM. Kalau 75 mencapai KKM, kalau lebih dari 75 di atas KKM. Kecuali untuk target tahfidz itu sesuai dengan target juz masing-masing. Jadi di semester 1 ada target berapa juz, semester 2 ada targetnya, sampai dengan kelas 9 ada target yang harus diselesaikan. KKM dari tahfidz adalah ketercapaian juz. Kemudian untuk program atau jadwal harian, ada jadwal harian di reguler. Untuk reguler masuk adalah jam 6.30. Jadi dihitung bel masuk adalah 6.30. Kalau lewat dari 6.30 dicatat sebagai terlambat. Kemudian untuk pulangnya atau jam KBM berakhir pada hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat pembelajaran selesai jam 14.10. Pada hari Rabu dan Sabtu pembelajaran selesai jam 12.30. Masuknya sama, setiap hari 6 hari kerja masuk jam 6.30. Sudah berada di kelas masing-masing. Kemudian jam istirahatnya adalah istirahat pertama jam 9.40 sampai dengan jam 10. Istirahat kedua pada jam 12.40 sampai dengan 13.30 untuk sholat zuhur dan istirahat. Ini adalah untuk jadwal normal. Apabila pada situasi pandemi seperti ini akan ada jadwal khusus. Kemudian untuk struktur pembelajaran sebagaimana ditetapkan oleh kurikulum, yaitu kurikulum 2013, masing-masing memiliki struktur pembelajaran atau jam pelajaran yang sudah ditetapkan. Kemudian ada mapel takhosus. Mapel takhosus adalah mapel-mapel khas kepesantrenan atau mapel-mapel khas bidang atau diniyah. Untuk program boarding ada tambahan mata pelajaran takhosus yang terdiri atas tauhid, mata pelajaran akhlak, hafalan Al-Quran, ini sudah terbimbing dalam program tahfidz. Kemudian kegiatan muhadharah itu adalah program kebahasaan terjadwal pagi dan sore, serta kegiatan life skill dan eskul. Ini terjadwal pada kegiatan keboardingan. Kemudian untuk jadwal harian boarding, di boarding school untuk santri-santri
di boarding school, anak-anakku semuanya tercinta, bangun adalah jam 3.30. Untuk apa? Untuk melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail itu bisa sholat tahajud, bisa zikir, bisa baca Al-Quran, sampai dengan pelaksanaan sholat subuh. Jadi dari bangun sampai dengan pelaksanaan sholat subuh, santri di boarding melaksanakan qiyamul lail. Sholat subuh terjadwal sampai dengan jam 5 pagi, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan tahfidz pagi sampai dengan jam 6 atau jam 6.15, dilanjutkan olahraga pagi dan makan pagi, persiapan sekolah, mandi, pakai seragam, itu sampai dengan jam 7. Jam 7 pagi kegiatan sudah berada di kelas atau di lingkungan sekolah, diawali dengan doa dan kebahasaan atau lughah. Pelajaran sampai dengan jam 14.20. Jam 14.20 anak-anak atau santri kembali ke asrama untuk tidur siang. Dan ini mohon dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya jadwal tidur siang ini. 14.20 sampai dengan jam 3 sore. Kemudian jam 3 sampai dengan 3.30, 15.30 pelaksanaan sholat asar, dilanjutkan dengan kegiatan kebahasaan sore atau lughah sore. Kemudian ada kegiatan eskul, olahraga sore, refreshing sampai dengan jam 17 atau jam 5 sore. Jam 5 sore anak-anak seluruh santri kembali ke asrama untuk persiapan sholat maghrib, makan malam, mandi dan seterusnya. Jam 17.45 seluruhnya sudah berada di masjid untuk melaksanakan dan untuk persiapan dan pelaksanaan sholat maghrib sampai dengan dzikir sore. Tahfidz sore itu dilaksanakan setelah sholat maghrib sampai dengan 19.30 dan terjadwal anak-anak kembali dari kegiatan tahfidz sore dan sholat isya pada pukul 20. Kembali ke asrama, belajar malam sampai dengan pukul 21.30. Jam 21.30 persiapan untuk tidur, mandi, cuci kaki, cuci tangan, sikat gigi, dan muhasabah, serta apel malam. Dan pada jam 22 atau jam 10 malam seluruh santri wajib tidur. Tidak ada santri yang belum tidur pada pukul 10 malam. Kondisinya dalam kondisi gelap. Itu yang dapat kami sampaikan tentang sistem pendidikan di SMP Istiqomah Sambas Purbalingga, baik program reguler maupun program boarding school. Selamat berjuang. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah, memberikan rahmat, dan memudahkan segala langkah kita untuk mendapatkan bekal terbaik pendidikan putra-putri tercinta kita. Sukses di tangan kita, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.